Metaverse jadi bahan pembicaraan gara-gara Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun Metaverse. Apa sih Metaverse itu dan bagaimana Metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis? Apa sisi baik dan buruk dari Metaverse? Dan bagaimana perusahaan-perusahaan sebaiknya merespon hadirnya Metaverse ini? Oh ya, tahukah Anda ada perusahaan Indonesia yang juga tengah membangun Metaverse? Yuk kita cari tahu. Satu hal penting dulu ya, Metaverse itu sekarang ini sebenarnya belum ada. Metaverse itu baru ada dalam imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Metaverse, jika nanti benar-benar terwujud, akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, berbisnis, and virtually everything. Termasuk bagaimana kapitalisme bekerja. Bagi perusahaan, Metaverse membuka kemungkinan tanpa batas untuk mengeruk beragam keuntungan dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Bagi para pelaku industri kreatif, khususnya bidang digital design dan gaming, ini adalah tanah harapan yang terbuka lebar untuk Anda. Nah, kita akan bahas semua itu sebentar lagi. Sekarang, kita bahas dulu, apa itu Metaverse? Matthew Ball, seorang venture capitalist dan penulis Metaverse Primer, mendefinisikan Metaverse sebagai jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persisten, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Bingung ya? Oke, mungkin definisi Metaverse dari Facebook ini lebih mudah dipahami. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Oke, sudah lebih kebayang? Belum? Oke. Anda udah nonton film Ready Player One yang dibuat oleh Steven Spielberg? Nah, itulah Metaverse. Belum nonton juga ya? Oke, tahu game Fortnite yang populer itu? No? Oke, Roblox? Nah, pasti tahu dong ya. Anak-anak kita tuh nggak berhenti-hentinya memainkan permainan online itu. Nah, Metaverse itu seperti Roblox di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan berinteraksi dengan avatar lain dalam sebuah dunia virtual. Tapi bedanya, alih-alih Anda memainkannya dengan melihat layar gadget Anda, Metaverse dimainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat Anda benar-benar merasa ada di dalam dunia virtual tersebut. Perbedaan yang lain dengan Roblox adalah ya, jika tampilan dan desain dunia Roblox itu sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan, seandainya tiba-tiba ditemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia, siapapun mereka, bisa tinggal di planet itu. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di dunia yang baru ditemukan itu. Dan di atas lahan itu, mereka membangun kota impian di mana siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Bermitra dengan banyak perusahaan pengembang, mereka membangun berbagai fasilitas umum. Ada mall, ada perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, dan kemudian menjual lapak-lapak tanah, rumah, apartemen, dan juga ruang perkantoran. Mereka hadirkan teknologi termutakhir dan konsep dunia yang begitu memukau. Semuanya dalam rangka memikat sebanyak mungkin orang untuk mau tinggal di kota impian yang mereka ciptakan. Nah, Metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya bersifat virtual, berada di alam maya yang bisa kita akses melalui perangkat VR. Walaupun maya, pengalaman yang Anda alami di dalam dunia virtual itu bersifat real-time dan permanen, sama dengan kehidupan kita saat ini. Semua yang biasa kita lakukan dalam dunia nyata, bisa kita lakukan di sana. Bahkan lebih. Termasuk berbisnis dan berkarir untuk mencari uang. Di Metaverse, Anda bisa membeli tanah, rumah, baju, mobil, ataupun karya seni digital dan mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah atas aset-aset digital itu. Aset itu atau barang itu akan selalu ada dan tetap akan jadi milik Anda selama Anda tidak menjualnya ke orang lain. Jika barang Anda itu banyak yang
orang lain yang berminat untuk membelinya, maka harga barang Anda itu bisa jadi tinggi nilainya di pasar. Kenapa Facebook begitu nafsu membangun metaverse? Sebagian karena metaverse itu sebuah gagasan yang keren. Sebagian lagi karena metaverse akan menjadi lahan baru yang tidak terbatas untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sam Purifoy, seorang PhD berusia 27 tahun dari Columbia University, meninggalkan pekerjaannya di Goldman Sachs untuk mengejar peruntungan dengan bermain video game bernama Axie Infinity, sebuah permainan online berbasis blockchain yang menggunakan uang kripto sebagai alat tukar. Untuk ikut bermain, Purify harus membeli 3 buah monster yang disebut Axis, seharga 500 US dollar. Kemudian, Axis milik Purify ini akan diadu dengan Axis milik pemain lainnya, dengan model pertarungan seperti permainan Pokemon. Nah, pemenang akan mendapatkan Smooth Love Potions yang bisa digunakan untuk mengembangbiakkan Axis. Semakin sering menang, maka semakin banyak Axis yang berhasil dilahirkan. Nah, Axis baru ini bisa digunakan oleh Purify untuk dipertandingkan lagi, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak Smooth Love Potions. Atau bisa juga dijual pada pemain lain seharga kurang lebih 150 US dollar per Axis-nya. Nah, inilah letak ekonominya. Dengan modal 500 US dollar, Purify bisa berternak banyak Axis dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Orang-orang seperti Purify ini tentu cerdas ya. Mereka ingin mencetak sebanyak mungkin uang sementara tahu keterbatasan dirinya. Maka mereka mulai memperkerjakan pemain lain yang nggak punya modal untuk bermain atas nama mereka. Selain itu, mereka juga memberikan modal pada pemain lain dengan imbalan bagi hasil atas setiap kemenangan yang mereka dapatkan. Dengan begitu, jumlah kekayaan yang bisa dikumpulkan Purify menjadi tidak terbatas. Nah, inilah ekonomi metaverse. Dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Dalam metaverse, Anda dapat membeli atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum virtual dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang datang. Atau Anda juga bisa membangun mall dan menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall virtual Anda. Bahkan, Anda bisa memasang billboard di dinding bangunan Anda dan menyewakannya pada brand yang ingin beriklan. Pertanyaannya kan, emang ada yang mau? Jawabannya ada banget. Dan itu sekarang sudah terjadi. Dan coba bayangin ya ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi metaverse layaknya Facebook yang sekarang ini sudah berisi hampir 3 miliar orang. Maka harga tanah yang Anda miliki di metaverse itu pasti akan melambung tinggi. Dan billboard yang Anda pasang di dinding mall virtual Anda, itu akan jadi rebutan brand-brand besar. Cuan semua itu isinya. Anda seorang arsitek. Nah, Anda juga bisa tuh menjual layanan mendesain rumah virtual di metaverse. Kemudian kerjasama dengan seorang programmer untuk membangunkan rumah itu untuk klien Anda. Atau Anda ingin jadi Elon Musk. Anda bisa bangun pabrik mobil di dalam metaverse, kemudian menjual mobil-mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ. Kalau Anda misalnya produsen mobil di dunia nyata, Anda bisa membuat versi digital dari mobil Anda itu, kemudian menjualnya di metaverse. Teknologi NFT yang dilekatkan pada setiap aset digital di metaverse memastikan bahwa aset itu unik milik Anda, memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar di metaverse ini? Jawabannya jelas ya. Para tuan tanah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang beli Bitcoin 10 tahun yang lalu. Sekarang kaya raya. Dan ketika metaverse sudah semakin mature dan pemain-pemain baru semakin banyak memenuhi kota, maka ketimbangan ekonomi akan terjadi. Ratusan ribu orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Dan para tuan tanah pun akan menetapkan harga sewa lapak yang bisa jadi nggak masuk akal. Jutaan pencari kerja berharap bisa menjadi karyawan di perusahaan mirip Purify dan teman-temannya. Sementara lowongan kerja terbatas, demand jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa menerima tawaran dengan gaji yang rendah. Para partner dipaksa ikhlas menerima bagi hasil yang nggak seberapa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya terima aja. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Tentu aja ya, dia yang membangun dunia itu. Sang alfa yang memungkinkan semua itu terjadi, aka Facebook. Dan seperti ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, the house always wins. Kapitalisme telah bekerja dengan sempurna. Dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kemaslahatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitasnya. Sayangnya, Facebook seperti perusahaan-perusahaan lainnya adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu,
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham. Maka aturan main akan selalu berpihak pada tuan tanah, bukan pada warga. Tentu saja ya, mereka cerdas memainkannya. Aturan dibuat dan disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat memihak warga. Para pemain bisnis semakin kesini semakin jago melakukan itu. Mereka pandai memainkan ego kita, memancing hasrat, menawarkan kesenangan yang sulit kita dapatkan dalam dunia nyata. Dan tanpa sadar, kita pun menyerahkan uang kita. Nggak sekali, tapi berkali-kali. Bahkan kita titipkan dompet kita pada mereka. Mempersilahkan mereka untuk mengambil isinya secara rutin agar mereka terus memuaskan dahaga syahwat kita. Oke. Mungkin saya terlalu berlebihan ya dalam menggambarkan jeratan kapitalisme yang bisa terjadi dalam metaverse. Nah, supaya berimbang, yuk kita lihat metaverse dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, metaverse merupakan sebuah libertarian utopia yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari pemerintah. Mereka melihat metaverse yang kemungkinan besar akan berjalan di atas teknologi blockchain dan mata uang kripto akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Semuanya kembali pada mekanisme pasar yang murni. Hal itu mereka yakini akan memberikan keadilan yang sejati untuk semua pelaku ekonomi. David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, "Saya percaya bahwa pasar terbuka dan perusahaan bebas adalah kekuatan terbaik yang dapat dibayangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Mereka adalah mesin kemajuan, menghasilkan usaha dan inovasi yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan memberi orang kesempatan. Ketika bekerja dengan baik, pasar terbuka dan perusahaan bebas benar-benar dapat mempromosikan moralitas." Dalam perspektif libertarian, metaverse akan mendorong perdagangan bebas, di mana persaingan yang adil akan tercipta. Semua orang diperlakukan sama, dan hanya produk berkualitas tinggi yang bisa menang di sana. Siapapun, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa menjadi tuan tanah di dunia baru ini jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik. Sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga menemukan benua baru. Mereka kemudian menguasai lahan-lahan yang ada di sana. Mereka pun jadi kaya raya, padahal di negara aslinya mereka bisa jadi bukan siapa-siapa. Maka perusahaan-perusahaan yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba masuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang paling besar dan menjadi penguasa di dunia baru itu. Itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran ke dalam pembangunan metaverse ini. Karena disitulah masa depan dari kapitalisme. Multiverse perlu waktu yang tidak sebentar sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Namun, nggak sedikit loh perusahaan yang sudah mulai curi start agar nantinya bisa mendulang keuntungan di dunia yang baru itu. Salah satunya adalah Weir Group, perusahaan asli Indonesia yang dikomandoi oleh Michael Budi. Saat ini, Weir Group bekerja sama dengan perusahaan Singapura My Republic untuk menciptakan berbagai ruang virtual, dari pasar hingga museum, beserta avatars untuk digunakan para users dalam berinteraksi dan bertransaksi di metaverse. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu hingga metaverse mewujud jadi kenyataan. Saat ini pun kita sudah melihat anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dibandingkan bermain dengan anak-anak tetangga di komplek rumah. Bahkan bukan cuma hanya itu. Sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Melihat itu, kayaknya metaverse akan datang lebih cepat ya dari yang kita duga. Ironisnya, selagi dunia bergerak cepat menuju masa depan, masih banyak perusahaan yang hidup di masa lalu. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa bisnis mereka akan baik-baik saja. Dan di akhir tahun seperti ini, mereka sedang sibuk menyusun rencana masa depan berdasarkan data historis masa lalu. Mereka ngotot menyelenggarakan rakenasnya secara offline. Karena bahkan setelah hampir 2 tahun, mereka masih nggak merasa nyaman menggunakan Zoom. Dan topik diskusi yang paling futuristik dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.